Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI, yang terhormat Saudara Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh dalam kurung PHU Kementerian Agama RI beserta jajaran hadir pada siang hari ini. Mengawali rapat hari ini, mari kita buka dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Iya kan. Terima kasih. Insya Allah dengan doa ini otak kita paling tidak keruh lagi. Sudah goblok keruh lagi. Cilaka kita ini, ya kan? Dengan ini agak bersih lah. Dengan kita niat bahwa agar otak pikiran kita mengeluarkan energi-energi yang positif. Hadirin yang kami muliakan, sesuai dengan jadwal acara rapat DPR RI masa persidangan 4 tahun 2022 dan 2023 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada tanggal 18 Januari 2023 dan sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi 8 DPR RI tanggal 20 Maret 2023. Maka pada hari ini, Kamis 30 Maret 2023, Komisi 8 DPR RI menyelenggarakan rapat dengan agenda pengaturan haji khusus dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi dan isu-isu aktual lainnya. Berdasarkan laporan Sekretariat Komisi 8 DPR RI telah hadir fisik 25 anggota dari 7 fraksi, oleh karena sudah memenuhi quorum. Dan rapat ini akan kita sampaikan secara terbuka dengan agenda yang pertama pengantar ketua rapat, kemudian penjelasan Dirjen PHU Kemenak RI, 3 tanya jawab. Nah, ini mohon kalau tanya jawab jangan terlalu panjang, terlalu banyak, bolak-balik yang diomongin ya itu saja. Oleh karena masih kita efisiensikan waktu yang ada. Ada kalimat malu bertanya sesat di jalan, kalau terlalu banyak bertanya menunjukkan kegoblokan. Hati-hati ini. Yang berikut tanggapan Dirjen PHU Kemenak RI, kelima kesimpulan dan terakhir penutup. Setuju dengan ini, Pak? Dan rapat hari ini kita akhiri. Siapa yang punya ide waktu yang kira-kira cukup? Jam 3 itu dini hari waktu tahajud, Pak. 15. Oh iya, kalau jam 3 kan tahajud, Pak. Kalau jam 3 sore 15, Pak. Karena waktu diatur 24 jam. Baik. Untuk bisa mencapai 15.00 maka jangan terlalu panjang kalau bertanya. Ini sudah sama-sama pinternya kita atau sama gobloknya. Sehingga jangan terlalu bertele-tele. Makanya soal ngomong ada roje telete, ringkas, objektif jelas, teliti dan lengkap. Ini tak kasih ilmu baru ini orang Kemenak ini, biar tahu. Ya kan? Oleh karenanya pada sore hari ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, berapa batas minimal BPI haji khusus pada penyelenggaraan haji di tahun ini dan dialokasikan untuk pelayanan apa saja. Jadi 2, Pak. Berapa jumlahnya dan untuk apa saja. Yang kedua, bagaimana standar minimal layanan, pembinaan dan perlindungan terhadap haji khusus. Misalnya layanan di bidang transportasi, akomodasi, konsumsi, dokumen, manasik, dan perlindungan selama di Arab Saudi. Yang ketiga, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus untuk menghindari terjadinya penyimpangan mekanisme pengawasan terhadap PIHK. Seharusnya dimulai sejak persiapan, berangkat dan pelaksanaan ibadah haji, serta pada saat perlindungan.
Hadirin yang kami muliakan, demikianlah pengantar dari kami. Selanjutnya saya mohon dan saya serahkan kepada Bapak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Monggo Pak, silakan. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Laksda TNI, Mukhlas Siddiq MPA, para Wakil Ketua dan para anggota Komisi 8 yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, para pejabat eselon 2 dan 3 di Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita bisa bersilaturahim dalam satu pembahasan tentang haji khusus dan isu-isu aktual terkait dengan penyelenggaraan haji khusus dengan Komisi 8 DPR RI. Rapat dengar pendapat hari ini merupakan tindak lanjut surat undangan dari pimpinan DPR nomor B37543 PW /01/3/2023 24 Maret 2023 tentang undangan rapat dengar pendapat. Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya pada para pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat, yang terus memberikan semangat, perhatian, dan dukungan pada Kementerian Agama dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, para pimpinan dan anggota yang kami hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, disebutkan bahwa haji khusus mendapatkan kuota sebesar 8% dari jumlah kuota haji Indonesia. Pada tahun 2023, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah. Oleh karena itu, kuota haji khusus sebanyak 17.680 jemaah. Dan alhamdulillah untuk tahun ini, kuota haji khusus dapat kami sesuaikan seperti yang tercantum dalam undang-undang, yaitu betul-betul 8%. Sementara untuk yang tahun kemarin itu sekitar 7,3% karena memang langsung secara mendadak dengan waktu yang sangat terbatas muncul di e-Hajj. Tapi untuk yang saat ini bisa kembali normal. Jemaah haji khusus yaitu jemaah haji tahun berjalan 16.128, kemudian haji prioritas lanjut usia ada 177 orang. Kemudian untuk petugas yang terdiri dari penanggung jawab PIHK 786 orang, pembimbing 393, dan petugas kesehatan 196 orang. Jadi total yang menggunakan kuota haji khusus adalah 17.680. Ya. Jadi keterangannya adalah untuk jemaah haji lansia 1% dari kuota, ya, berdasarkan PMA nomor 6 tahun 2021. Kemudian penanggung jawab PIHK, ya, jumlah kuota dibagi 45 kali 2. Kemudian pembimbing jumlah kuota dibagi 45, dan petugas kesehatan jumlah kuota dibagi 90. Jadi itu rasio penentuan pembimbing, petugas maupun penanggung jawab. Saat ini jumlah PIHK yang tercatat di Kemenag adalah 495. Ini berdasarkan data kami 15 Maret 2023. Dari jumlah tersebut, PIHK yang memiliki jemaah berhak melakukan pelunasan haji khusus tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi sebanyak 323 PIHK. Nah, jadi sebagaimana diatur dalam PMA nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan penyelenggaraan ibadah haji khusus, bahwa PIHK yang dapat memberangkatkan jemaah haji khusus adalah PIHK yang memiliki jemaah sebanyak minimal 45 jemaah. Pihak yang jemaahnya kurang dari 45 harus bergabung dan PIHK lainnya,
gabung dalam konsorsium. Oleh karena itu di PIHK untuk pemberangkatan haji tidak semua PIHK-nya berangkat tetapi bergabung menitipkan jamaahnya dalam satu konsorsium. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 246 tahun 2023 tentang setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji khusus tahun 1444 Hijriah. Pelunasan haji khusus dilaksanakan dan tahapan sebagai berikut. Yang pertama atau tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 27 Maret. Kriteria penetapan jemaah yang berhak melunasi tahap 1 meliputi jemaah lunas tunda, jemaah lansia, dan jemaah berdasarkan nomor urut porsi. Tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 10 April. Kriteria penetapan jemaah yang berhak melunasi tahap 2 meliputi yang gagal sistem untuk pendamping lansia, penyandang disabilitas dan pendamping atau penggabungan mahram dan jemaah nomor urut porsi berikutnya. 3. Pengisian kuota petugas PIHK dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 Mei 2023 yang semuanya diambilkan dari PIHK. Dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi pada pengisian kuota tahap kedua, pengisian kuota haji berdasarkan nomor urut berikutnya berbasis PIHK dan berdasarkan kesiapan jamaah haji khusus dan setiap PIHK dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja. Ini relatif lebih cepat dan jumlahnya lebih sedikit dari yang haji reguler tentunya. Pelaksanaan atau pelunasan BP khusus tahap 1 telah diselesaikan atau telah dilaksanakan dengan jumlah jamaah yang telah melunasi sampai saat ini adalah 80,84% atau 13.181 orang. Jadi dari seminggu pelaksanaan alhamdulillah sudah 80,84% pelunasan. Selanjutnya akan dilaksanakan pelunasan tahap berikutnya. Pimpinan yang kami hormati dan para anggota, pengembalian keuangan haji khusus adalah pengembalian setoran awal dan setoran lunas jamaah haji khusus dari BPKH kepada PIHK sebesar $8.000 per jemaah ditambah nilai manfaat. Prosesnya dilakukan dengan cara menggugah surat permohonan dilengkapi dengan SPTJM, bukti setoran, slip setoran, dan kartu keanggotaan BPJS Kesehatan melalui Sisko Patuh. Pengembalian keuangan jemaah haji khusus sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 sebanyak 2.942 jemaah dengan nilai $23.536.000 dolar Amerika. Pengawasan haji khusus. Kementerian Agama akan melakukan pengawasan penyelenggaraan haji khusus tahun ini yang pelaksanaannya digabung dengan PPIH Arab Saudi. Pengawasan dilakukan mulai keberangkatan dari tanah air saat di Arab Saudi sampai jemaah pulang ke tanah air. Pengawasan di Arab Saudi dilakukan saat jemaah tiba di bandara, baik di Jeddah maupun Madinah, saat di hotel di Makkah ataupun Madinah, dan saat di hotel transit di Makkah. Hotel transit adalah hotel yang digunakan oleh jamaah haji khusus sebelum pelaksanaan wukuf dan menunggu jadwal kepulangan. Pengawasan juga dilakukan saat jemaah berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut adalah penjelasan tentang kegiatan pengawasan haji khusus. Yang pertama adalah pengawasan keberangkatan. Dilakukan dengan memantau proses keberangkatan di Bandara Indonesia untuk memastikan jumlah jemaah yang berangkat, kelengkapan dokumen perjalanan ke luar negeri, ketersediaan petugas, dan mengantisipasi masalah yang muncul. Yang kedua adalah pengawasan di Bandara Arab Saudi, dilakukan dengan memastikan jumlah jamaah yang tiba di bandara, baik di Jeddah maupun Madinah, disesuaikan dengan rencana keberangkatan sebagaimana dilaporkan dalam Sisko Patuh. Yang ketiga, pengawasan di Hotel Makkah Madinah.
Pengawasan di hotel dilakukan untuk memastikan layanan yang diberikan oleh PIHK sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Kementerian Agama. Objek pengawasan meliputi kelas bintang hotel, jumlah maksimal jamaah dalam satu kamar, konsumsi, layanan kesehatan, petugas PIHK, dan bimbingan ibadah. Pengawasan di hotel transit, PIHK dapat menggunakan hotel transit selama di Makkah, baik dalam rangka menunggu wukuf maupun menunggu jadwal kepulangan. Yang terakhir, pengawasan di Armusna, yaitu pengawasan di Armusna meliputi pengawasan akomodasi, transportasi, konsumsi, bimbingan ibadah, pelayanan kesehatan, jemaah haji yang mengikuti safari wukuf, dan proses badal haji. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, berikut adalah isu-isu aktual untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Yang pertama adalah adanya potensi permasalahan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Masalah penyelenggaraan ibadah haji khusus dapat terjadi di berbagai titik layanan sebagai berikut. Pada saat keberangkatan perlu diantisipasi jemaah gagal berangkat karena tiket yang belum tersedia. B. Setiba di Arab Saudi, perlu diantisipasi permasalahan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi, serta layanan masyair. Yang penting yang harus diperhatikan dalam layanan masyair adalah kesesuaian antara pelayanan dengan paket yang dibayar oleh PIHK. Dan ini yang saat ini sedang ramai, apalagi untuk tahun ini, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Haji Saudi Arabia sudah membebaskan Indonesia atau delegasi haji, baik khusus yang di bawah perusahaan maupun yang di bawah pemerintah, dalam memilih perusahaan mitra khususnya untuk layanan di masyair. Yang sebelumnya kita sudah ditentukan hanya dengan satu mitra tertentu, yaitu mitra untuk pelayanan Asia Tenggara. C. Jamaah haji khusus lansia perlu mendapatkan perhatian serius. Data jemaah haji lansia yang telah melakukan pelunasan pada tahap 1 sebanyak 2.501 terdiri dari jemaah lansia kuota 1% atau 177 jemaah dan jemaah lansia dari nomor urut porsi yang berhak melunasi sebanyak 2.324 jemaah. Jumlah tersebut jauh di atas jumlah jemaah haji lansia prioritas karena jumlah jemaah lansia yang masuk kuota pelunasan tahun ini terdapat cukup besar. Jumlah jemaah lansia yang masih mungkin akan bertambah setelah pelunasan jemaah haji khusus selesai. Dan D. Penanganan jemaah haji sakit di Arab Saudi yang harus tertahan kepulangannya tidak sesuai jadwal, dan ini memang sering terjadi. Yang kedua, isu aktual yang kedua adalah pengawasan haji dengan visa mujamalah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menekankan bahwa masyarakat yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah wajib berangkat melalui PIHK. Sedangkan PIHK yang memberangkatkan jamaah haji dan visa mujamalah wajib lapor kepada Menteri Agama. Menteri Agama diamanahkan melakukan pengawasan haji dan visa mujamalah. Jemaah haji mujamalah tidak memiliki kepastian pelayanan di Arab Saudi dan juga rentan terhadap penipuan. Kementerian Agama dalam hal ini melakukan pengawasan untuk memberikan perlindungan kepada jemaah haji mujamalah dan membantu jemaah mendapatkan hak-haknya selama berada di Tanah Suci di Arab Saudi. Selama ini pemerintah belum melakukan pengawasan haji mujamalah di Arab Saudi. Pengawasan mujamalah belum dilakukan karena memang tidak tersedianya anggaran, dan oleh karena itu perlu penganggaran khusus bagi pengawasan haji mujamalah. Yang ketiga, penanganan masalah penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terbit sampai dengan tahun 2021, Kementerian Agama fokus dalam penguatan regulasi.
Tahun 2022, Kementerian Agama memprioritaskan sosialisasi, regulasi, dan pembinaan kepada PPIU, dan terdapat beberapa kasus haji umroh dan haji khusus dalam penanganan hukum, baik yang sudah inkrah, proses persidangan, maupun penyidikan di kepolisian. Tahun 2023, terdapat 36 kasus umroh dan 6 kasus haji khusus yang telah ditangani oleh Kementerian Agama, yang saat ini masih dalam proses penjatuhan sanksi administratif. Jumlah SDM pengawasan umroh sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah PPIU. Saat ini jumlah PPIU sebanyak 2.016 lembaga. Usulan penggunaan nilai manfaat. Pelayanan kepada jamaah haji khusus dapat dibagi ke dalam pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung. Terdapat berbagai layanan jamaah haji khusus yang tidak dapat diberikan karena belum tersedia anggarannya, yaitu layanan langsung kepada jamaah haji khusus yang tidak mendapatkan anggaran, antara lain gelang jamaah haji dan buku manasik haji. B. Layanan tidak langsung yang tidak mendapatkan anggaran, antara lain sosialisasi e-hajj, sertifikasi pembimbing ibadah haji khusus, sosialisasi regulasi, bimbingan teknis petugas, pemantauan keberangkatan dan kepulangan jamaah haji khusus di bandara, tenaga pendukung administrasi atau TEMUS, dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji khusus. Penggunaan nilai manfaat sangat dibutuhkan untuk pelayanan yang tidak mendapatkan pembiayaan seperti penjelasan di atas. Kebutuhan penggunaan nilai manfaat diusulkan sebagai berikut. Total biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus yang diusulkan adalah 5.652.625.340,98 rupiah, yaitu mencakup pengadaan pendistribusian gelang, maintenance dan grafir, koordinasi haji khusus, penyelesaian pengurusan dokumen haji khusus, buku manasik jemaah haji, koordinasi BIMTEK petugas, pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus, dan mujamalah di Arab Saudi, pengawasan keberangkatan dan kepulangan jamaah haji di tanah air, FGD, konsinyering, peningkatan tata kelola penyelenggaraan haji khusus dan stakeholders, dukungan operasional penyelenggaraan haji khusus, serta pengelolaan keuangan operasional haji khusus. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat dengar pendapat yang membahas tentang pengaturan haji khusus dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah dan isu-isu aktual terkait. Semoga apa yang kami sampaikan mendapatkan perhatian, masukan, dan dukungan pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji khusus. Sekali lagi, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat atas perhatian dan kerjasama dalam peningkatan kerja Kementerian Agama. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendara Umum Muhammadiyah loh itu. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Soal penutup tadi ada torik-toriknya, monggo-monggo saja lah itu, ya kan? Itu Muhammadiyah NU itu tidak perlu dikotomikan. Kita bermoderasi beragama, monggo saja. Soal-soal gitu kan lakum dinukum waliyadin aja. Saya langsung ke halaman terakhir, Pak, halaman 12. Yang Bapak baru selesai baca, yaitu di sini ada biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus panjenengan usul 5,6 miliar yang akan dimintakan kepada BPK. Kenapa kok justru ngambil lagi ke keuangan BPK, kok tidak ini dibebankan kepada jamaah sendiri? Jadi yang tadi di depan 8.000, mungkin 8.000 plus, agar dia mendapat fasilitas 1 sampai 11 ini. Itu. Dari saya itu selanjutnya kami sampaikan kepada para penanya, kami urut yang dari sana, yang ganteng dulu. Ya, Pak John. Ini kalau perintah susah buat dihindari kan gitu.
Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi Panja Haji yang saya hormati beserta seluruh anggota, Pak Dirjen beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Alhamdulillah kita sudah mendengar paparan dari Pak Dirjen tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Ada beberapa hal yang saya pertanyakan tentang pengawasan terhadap haji khusus ini. Pertama, Pak Dirjen, pada waktu saya dan pimpinan mendarat pada waktu haji tahun 2022, ternyata ada sejumlah jemaah haji, calon jemaah haji di bandara, ini ceritanya di bandara, yang tidak bisa masuk karena jemaah haji itu berangkatnya dari negara lain. Tapi itu pure semuanya dari Bandung, warga negara Indonesia. Rupanya dia berangkat melalui suatu travel luar negeri, ya, dan tidak bisa masuk karena bermasalah dengan visanya. Berkaitan dengan cerita tersebut, ya, saya sama Pak Yandri pada waktu sama Pak Aceh dan rombongan pada waktu itu dilaporkan oleh Konjen dan oleh Pak Irfan Dirut Garuda bahwa di pesawat masih ada calon jemaah haji tapi tidak bisa masuk. Terlepas dia dari negara lain atau dari mana, tapi ujung-ujungnya pasti ke penyelenggara haji umroh permasalahannya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana pengawasan saudara selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, ya, supaya permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang kembali. Sebab bagaimanapun tentu itu akan mengalami kerugian buat ya jemaah, ya buat penerbangan mungkin sudah dibayar, ya, dan lain-lain. Nah, bagaimana Dirjen mensiasati hal tersebut supaya tidak terjadi? Memang secara logika saya memang sulit untuk mengontrolnya karena berangkatnya bukan dari Indonesia, ya, berangkatnya dari luar negeri. Konon yang itu berangkatnya dari Singapura kalau nggak salah, dari Singapura atau dari mana saya nggak tahu itu. Tetapi yang jelas itu warga negara Indonesia bermaksud dari haji dan mempergunakan visa khusus untuk berhaji. Yang kedua adalah sebagaimana saya baca tentang aturan-aturan tentang haji khusus ini, memang biaya haji khusus itu ditentukan oleh penyelenggara ibadah haji khusus. Tetapi gonjang-ganjing tentang biaya ini luar biasa. Ya, dari sekian ribu US dollar sampai tidak ada limitatifnya sepertinya. Nah, yang kita khawatirkan di situ bukan apa-apa. Kalau jadi seumpamanya permasalahan-permasalahan atau misalnya tipu menipu, ya, atau misalnya ya penyelenggara bodong dan lain-lainnya gitu loh. Ini yang saya perlu tekankan pada saudara Dirjen, ya, bagaimana tentang pengontrolannya sehingga calon-calon jemaah haji itu memang berangkat. Ya, sebagaimana kita ketahui ada beberapa visa yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan travel penyelenggara ibadah haji khusus ini. Ada memang visa haji khusus murni, ada visa foroda,
ada visa mujamalah. Beda kan itu kan ya? Beda kan? Nah, tentu berdasarkan visa-visa itu, bagaimana bentuk pengawasannya, bentuk kontrol dari pemerintah, supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan, ya, sehingga orang-orang yang mau berangkat itu betul-betul calon-calon jemaah haji itu betul-betul berangkat. Sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2022, berdasarkan pengalaman, banyak juga visa furoda orang yang sudah membayar. Nah, apakah uangnya sudah kembali karena dia tidak berangkat? Apakah ada permasalahan? Ya, apakah ada permasalahan oleh travel-travel yang sudah memungut biaya untuk visa haji furoda itu? Nah, untuk di kemudian hari supaya lebih tertib, langkah-langkah apa yang Pak Dirjen lakukan terhadap pengontrolan atau pengawasan terhadap visa-visa haji khusus itu? Yang selanjutnya, tadi saya mendapat informasi bahwa pada tahun 2023 jumlah kuota haji 17.680, kuota haji khusus untuk Indonesia itu adalah 17.680 atau ekuivalen 8% dari jumlah kuota haji yang sebenarnya. Nah, bahwa pengelolaan ibadah haji khusus ini kan cukup fleksibel, dalam arti kata tidak serumit haji reguler atau ONH plus biasa. Nah, sebagaimana kita ketahui berdasarkan informasi yang Pak Dirjen berikan kepada kami, bahwa kan ada kuota haji yang tidak terpakai oleh visa reguler. Nah, apakah konteks visa haji, kuota haji yang mungkin yang saudara sampaikan ada berkisar 1 sampai 1,2%, bahkan kemarin itu ada sekitar 1000-an orang yang sudah pasti menarik diri untuk tidak berangkat haji. Nah, apakah ini bisa dipindahkan kepada kuota haji khusus? Setidak-tidaknya dengan pemindahan itu akan mengurangi antrian calon jemaah haji Indonesia. Sebab kita juga sudah tahu bahwa haji khusus pun antrinya sudah ada yang sampai 8 tahun. Saya mendapat informasinya seperti itu. Ada yang sudah sampai 7 atau 8 tahun antrinya. Tidak sebentar juga antrinya. Nah, dengan konteks ada kuota haji reguler yang tidak terpakai dan terbatas kepada undang-undang kita, karena dibatasi oleh undang-undang kita. Nah, langkah-langkah apa yang Pak Dirjen lakukan untuk supaya kuota yang nganggur itu jangan sampai yang nggak nganggur, jangan sampai nganggur, dimanfaatkan. Apakah itu bisa dimanfaatkan untuk artinya penambah kuota haji ibadah haji khusus ini? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pimpinan yang sangat bijak, yang sangat tegas. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya Golkar lewat, sebelahnya lagi Bundang Golkar juga lewat, sebelahnya lagi PKS. Monggo, Ibu Nur Aziza. Enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelah kirinya, karena kalau beliau panjang lagi, karena tausiah biasanya ya kan. Sebelahnya lagi Ibu Ica Golkar, Nasdem, Bu Del Meria, silakan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami banggakan Ketua Komisi 8, apalagi dipimpin sama Pak Muklas hari ini, semangat kita tambah menggebu-gebu. Semangat baru, Indonesia baru. Yang kami banggakan Pak Dirjen beserta seluruh jajaran, teman-teman dari Komisi 8. Kami agak kaget juga sedikit dengan permintaan anggaran yang di halaman 6. Sementara ini haji khusus.
Kalau udah khusus namanya artinya kan orang udah punya banyak uang, untuk apa lagi minta ke kita uang ini. Nah, itu pertamanya. Namanya haji khusus. Haji khusus setoran awalnya udah $8.000. Kita simpan di BPKH kita $8.000, kita kembalikan lagi $8.000 kemarin itu dengan jumlah jamaahnya itu dengan 2.942 jemaah, kita kembalikan lagi dengan $23.536 Amerika itu. Artinya kan dia udah khusus, berarti orang jamaah haji khusus ini dengan setoran 8.000 aja dia sanggup, untuk apalagi kita biayai. Jadi kalau kita perlu pengawasan harusnya dibebankan ke mereka aja gitu. Jangan lagi jadi tanggungan negara. Kalau mereka pengen dilindungi, pengen diawasi, bebankan ke jamaah gitu. Karena ini kan udah haji khusus namanya gitu. Jangan lagi dibebankan ke negara gitu. Jangan lagi dibebankan ke BPKH gitu. Itu permintaan kami Pak Dirjen. Jadi jangan lagi jadi beban kita. Kalau enggak jangan haji khusus, haji reguler aja. Kalau haji reguler kan yang kita pikir untuk menengah ke bawah. Kalau udah haji khusus artinya udah orang-orang mampu, udah sama dengan Poroda gitu. Tinggal nanti kan kalaupun nanti mereka juga setelah dari haji khusus juga milih travelnya kan semakin banyak uang semakin bagus dia milih travelnya. Nah, kan tinggal milih juga gitu. Nah, sekarang kan tinggal Kementerian Agama bekerja sama dengan travel-travel untuk mengawasi ini. Itu aja sebenarnya jalannya. Nah, travel-travel yang nakal tinggal dievaluasi. Pasti ada laporan-laporan dari jamaah yang untuk ditampung seperti itu. Tinggal diawasi travel-travel mana yang nakal gitu, yang tidak sesuai dengan janjinya, umpamanya pungutannya terlalu tinggi, tapi tidak sesuai apa yang dilakukan perjanjiannya dengan jamaah tapi rata-rata tentu tidak akan sulit terjadi karena jamaah ini jamaah yang udah pintar-pintar dan jamaah yang sudah berpikirnya berbeda dengan jamaah haji reguler. Kami rasa nggak sulit kok ngurusin ini dan kami berharap tidak dibebankan ini ke negara atau ke BPKH. Kalaupun ada negara, kalaupun ada Kementerian Agama pengen ngurusin ini, bebankan ini ke jamaah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Delmeri ya. Sebetulnya ini saya buka waktu saya bertanya di halaman 5, di halaman 12. Sudah saya sampaikan bahwa tolong yang uang ini kita kembalikan kepada jamaah. Selanjutnya dari Gerindra, Pak Usmi. Terima kasih Bapak Pimpinan, yang saya hormati pimpinan Komisi 8, yang saya hormati teman-teman Komisi 8 DPR RI, yang saya hormati Dirjen PHU dan seluruh jajarannya. Berbicara tentang haji khusus, berarti kita berbicara tentang haji non-subsidi. Berbicara tentang haji masyarakat yang berangkat haji dengan tingkat kemampuan bayar yang mereka sanggupin. Ya, pertama tentunya di sini saya melihat di halaman 3 ada PIHK sebanyak 495, tetapi yang efektif berjalan ada 323 PIHK. Tentunya ada 172 PIHK. Apakah di antara 172 ini yang cuma jamaahnya di bawah 45 atau ada di antara 172 ini ada PIHK yang memang tidak melakukan aktivitasnya sama sekali, ya. Jadi tentunya di sini kita mintakan kepada Dirjen PHU tentunya harus ada langkah-langkah, ya, di antara yang tidak pernah ya melakukan kegiatannya, karena ini akan menjadi seperti tadi teman-teman katakan, akan menjadi salah satu perusahaan-perusahaan bodong, ya, perusahaan-perusahaan bodong. Dia punya izin usaha tapi dia tidak pernah mempunyai jamaah, malah bukan di bawah minimal dari 45 jamaah. Itu juga pada tahun 2022
ya, waktu kami ya selaku petugas haji dari DPR RI waktu itu masih di Mekah, saya bertemu ada teman-teman dari Riau. Riau ini sebelah saya nih, Pak Ahmad ya. Jamaah haji dari Riau, hebat mereka Pak Dirjen. Pertama berangkatnya dari Singapura, langsung ke Jeddah, sampai Jeddah ternyata dipulangkan karena visa furodah saat itu. Kemudian saya baru tahu rupanya travel ini pinter Pak. Akhirnya mereka berangkat lewat Thailand lewat Muscat ya, Muscat. Kemudian dari Muscat ke Riyadh dia naik bus, lolos. Tapi itu kondisinya sangat berbahaya dan setahu kami itu tidak ada perlindungan apapun dari pihak Kementerian Agama. Malah mereka bercerita, kami nanti pinter-pinter nanti masuk ke daerah Arafah, Mina dan lain sebagainya. Itu mungkin di sini kita juga perlu mengkhawatirkan. Kemudian juga saya melihat di halaman 4 pengembalian keuangan haji khusus, ya, setoran awal dan setoran lunas sebanyak 8.000 US dollar. Cuma di sini tidak diberitahu setoran awalnya berapa lama pelunasannya. Sedangkan pada di halaman 6 PHU mengusulkan anggaran pengelolaan keuangan operasional haji khusus yang di sini juga akan ditarik dari BPKH sebanyak 5,6 miliar. Ini kalau boleh ya, Pak Dirjen PHU, karena uang dari haji khusus ini sudah masuk ya di pelunasan di BPKH sebesar 8.000 US dollar. Kalau kita rata-ratakan 1 tahun saja mengendap, itu lebih kurang mendapat pengembalian, kita rata-ratakan pengelolaan BPKH 6-7%, kita katakan 5%, itu kembalinya 400 US dollar per jamaah. Kalau kita rata-ratakan dengan harga 15.000, mungkin sekarang 6 juta ya, 6 juta rupiah. Sedangkan yang dimohon oleh Bapak Dirjen PHU untuk rata-rata per jamaah untuk 17.680 orang, itu tidak lebih dari 316.000. Jadi saya rasa pertama BPKH ini kan kita lebih memprioritaskan untuk haji reguler ya. Haji khusus ini tarik aja dari nilai virtual account-nya. Nilai virtual account-nya aja sudah mencapai berapa tadi saya katakan 6 juta ya, 6 juta. Kenapa kita harus membebankan yang nantinya ke para jamaah haji reguler yang nilainya juga tidak seberapa, cuma 316.000. Tahun 2022 ya, kemarin Pak Dirjen PHU, orang 800 juta pun bisa berangkat haji, dia bayar Pak. Ada yang pakai paspor khusus lagi ya. Jadi saya pikir ya tidak berkeadilan ya tentang masalah penarikan yang uangnya hanya sebesar 316.000 per jamaah. Kemudian juga ini di halaman 6 di poin E, pengawasan umroh sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah PPIU. Saat ini PIU sebanyak 2016. Ini mungkin 2016 perusahaan kali Pak ya. Hari ini Pak, kita pergi ke Saudi mau umroh, kalau katanya naik Saudi Airlines 72 jam, tak perlu pisah. Kemudian juga hari ini kita mau berangkat umroh, misalnya saya tugas ke Belanda, dari Belanda saya mau pergi umroh
Ya, saya bisa umroh mandiri dengan visa on arrival. Mungkin di sini ada aturan dan perundang-undangan yang harus kita ubah di sini, karena dengan posisi sekarang ini sudah tidak relevan lagi bahwa berangkat umroh itu harus melalui biro-biro perjalanan dan lain sebagainya. Karena kita melihat ya belakangan ini pergerakan daripada peraturan yang ada di Arab Saudi itu sangat maju sekali, sangat maju sekali. Makanya kemarin saya mendengar dari Pak Ketua Pak Marwanda Sopang, mungkin akan kita adakan panja haji ya Pak Marwan ya. Lupa dia main handphone dulu dia. Revisi undang-undang haji. Memang harus begitu, Pak. Sesama orang Medan harus kayak begitu dah, Pak. Kemudian saya juga setuju dengan tadi apa yang disampaikan Bapak John Kennedy Aziz masalah kuota, Pak. Sedih, Pak. Tahun 2022 kita dapat tambahan 10.000 tambahan kuota ya. Saya enggak tahu, mungkin 2023 ini bisa lebih banyak. Apalagi kemarin gempa di Turki, saya mendengar bahwa mungkin negara Turki mungkin tidak mengirim jamaah hajinya. Itu bisa menjadi limpahan buat kita yang ada di Republik Indonesia. Jadi mungkin ya salah satu yang paling punya kesiapan di dalam untuk menambah dan penyelenggara para jamaah haji ini, saya rasa pasti di kelompok penyelenggara ibadah haji khusus ini ya. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi masukan buat kita semua untuk penyelenggaraan ibadah haji ke depan secara khusus lebih baik. Saya rasa itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husni. Selanjutnya dari Demokrat, Pak Dr. Ahmad. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan serta seluruh anggota Komisi 8, Pak Dirjen serta seluruh jajaran. Baik Pak, pertama kami di halaman 3 ini kan ada pembimbing 393, ada petugas kesehatan 196. Ini seperti apa rekrutmennya terhadap petugas-petugas ini? Apakah mereka mandiri atau koordinasi dengan kementerian atau gimana kan? Karena ini menyangkut pelayanan, menyangkut juga pengetahuan, pengalaman dari petugas-petugas ini. Jadi tentu kami bertanya bagaimana ini rekrutmen mereka ini. Itu pertama. Yang kedua, masalah haji plus atau haji khusus ini. Ini kan rata-rata peserta ini kan golongan menengah ke atas, yang berpenghasilan menengah ke atas. Jadi dalam hal ini kami juga pernah mengikuti haji khusus ini. Jadi masalah seperti buku manasik, ya kan yang lain itu travel sudah siapkan Pak. Bahkan kualitasnya lebih baik daripada yang kita adakan gitu. Artinya seluruh kepentingan-kepentingan dari jemaah itu sudah mereka lengkapi, baik kopernya, baik ihramnya, segala macam. Itu sudah include di dalam pembiayaan itu sendiri gitu. Jadi kalau sudah ditangani oleh travel, kenapa lagi dibebankan ke nilai manfaat itu, maksud kami. 5 miliar itu cukup besar itu Pak. Jadi saran kami untuk usulan 5 miliar ini kita tiadakan saja. Karena apa? Selama ini pelayanan terhadap perlengkapan dari jemaah khusus ini itu sudah baik gitu. Sudah baik. Baik akomodasinya, perhotelannya, transportasinya. Ini sudah baik gitu. Dan mungkin ini yang ketiganya perlu standarisasi Pak. Karena apa? Haji travel ini beda-beda setorannya nih. Artinya tidak sama. Tergantung kepada kualitas daripada travel itu sendiri. Jadi kami kira 8.000 ini
Ini kan standar ya Pak, tapi kenyataannya itu lebih. Ada yang satu travel itu sampai 200 juta satu orang Pak. Itu haji khusus ini. Jadi tergantung kelasnya gitu. Nah maksud kami bagaimana pengawasannya ini terhadap standar daripada pembiayaan ini. Karena memang kalau golongan menengah ke atas itu berapapun diminta travel dibayar. Nah kontrol kita seperti apa terhadap ini, pembiayaan ini. Itu. Yang ketiga masalah waktu. Waktu haji khusus ini. Maksimal berapa, minimal berapa gitu. Karena kami perhatikan ada juga besok orang mau wukuf, sore ini baru dia sampai di Mekah gitu. Nah ini bagaimana ini waktunya ini? Apakah menyangkut dengan pembiayaan, apa menyangkut dengan lamanya? Karena ini berkaitan dengan pembiayaan juga. Katanya semakin singkat waktu itu semakin mahal gitu, ya kan? Ada yang hanya 5 hari Pak. Yang penting wukuf sudah. Nah ini gimana ini pengawasan kita sehingga pelayanan waktu dengan pembiayaan itu hendaknya seimbang gitu. Itu kan. Karena memang ini golongan menengah ke atas, orang-orang kaya semua Pak itu. Orang berduit semua ini yang haji plus ini. Nah, jadi itu poin utama kami menganggap itu nilai manfaat yang 5 miliar itu kami kira kita tiadakan, kan ini orang mampu gitu. Karena kalau diambil dari situ kan berimbas juga kepada jemaah kita yang reguler ini kan nilai manfaat itu. Kami kira itu aja catatan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Nur Hadi dari PKB. Walaupun sama Hadi dan Huda ini sama-sama petunjuk. Nanti Pak Ketua punya tanggung jawab membancai nanti. Bancai Pak. Terima kasih Pak Ketua yang memimpin rapat pada hari ini biar tidak terjadi ngene-ngene wae. Ngene-ngene wae. Bapak Ibu semua anggota yang saya hormati, Pak Dirjen, Pak Direktur dan semua jajaran dari PHU yang saya hormati, semua hadirin yang saya hormati. Pertama, saya kok punya pendapat bahwa namanya perlindungan masyarakat itu harus dilakukan kepada siapapun, baik kepada mereka yang di menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Artinya kalau reguler itu disebut sebagai menengah ke bawah, pada faktanya mereka juga ada yang kaya raya juga masuk daftar reguler. Faktanya begitu. Nah, sementara yang haji khusus ini juga ada juga yang berniat membayar yang lebih walaupun mereka duitnya pas-pasan. Ada. Saya contohnya mungkin Pak Ahmad ini pada saat daftar haji khusus saya kira beliau juga pas-pasan waktu itu. Mohon maaf Pak, salah saya. Nah, ya contohnya saya sendiri deh. Pas-pasan, pas butuh pas ada Pak. Ya. Luar biasa, lebih dari pas. Biasa di luar. Ya, jadi di aspek perlindungan saya kok setuju kalau semuanya dilindungi Pak. Jadi kalau misalnya Bapak tadi menyebutkan pengawasan itu hanya pada saat mulai keberangkatan, justru yang terjadi di ibadah haji khusus tadi sudah banyak yang menyampaikan, termasuk Pak John tadi menyampaikan banyak penipuan-penipuan. Justru kalau haji khusus ini supaya orang tidak tertipu, pengawasannya harus dimulai sebelumnya Pak. Pendaftaran misalnya, kalau kita lihat misalnya mereka di ketentuan itu kalau nggak salah pendaftarannya itu setoran awal 4.000 ya kalau nggak salah, 4.000 US dollar. Kemudian sekarang tahun ini ditetapkan untuk pelunasan 8.000. Nah pada saat pendaftaran itu kan sudah ada deal antara calon pendaftar dengan travel, dengan PIKH, betul ya, PIHK. Nah, dengan PIHK sudah ada semacam transaksi atau deal berapa yang harus saya bayarkan. Ada PIHK yang menyebutkan angkanya 9.000, ada yang menyebut 10.000, padahal angka resminya 8.000. Nah ini kan mestinya kan harus ada pengawasan lebih awal supaya
masyarakat sudah tahu. Jadi tidak ada markup anggaran di luar ketentuan dari Kemenak. Bentuk pengawasan dari pemerintah atau perlindungan masyarakat itu bisa berupa informasi yang tersosialisasi dengan baik. Karena terus terang misalnya saya sendiri Pak, saya juga mendaftar haji khusus itu. Ya untung kebetulan jadi DPR sehingga bisa mengakses langsung kepada Pak Dirjen, kepada Pak Direktur. Nah sementara masyarakat yang tidak punya akses seperti itu kan juga kasihan, mereka tertipu Pak. Misalnya yang Bapak sudah menetapkan tahun ini 8.000, ada yang mereka harus menambah sampai 12.500 tambahannya tok itu. Ya ada, sehingga mereka total membayar, kalau Pak Ahmad tadi menyebutkan 200 juta, itu kalau 8.000 ditambah 12.500 itu kan sudah melebihi angka 300 juta kalau di total. Nah ini tentu sangat merugikan masyarakat walaupun mereka disebut menengah ke atas. Artinya mohon nanti pengawasan dari Kemenak harus dilakukan jauh sebelum keberangkatan, tapi juga mulai dari pendaftaran. Itu yang pertama. Yang kedua soal virtual account. Saya setuju dengan Pak Husni, kalau perlu haji khusus itu tidak perlu ada pengajuan anggaran. Yang 5 miliar tadi udah dihitung sama Pak Husni, 5 miliar sekian dibagi 17.000 calon jamaah itu ketemunya 319.000 per jamaah rupiah, bukan 13.000 dolar Pak ya, 319 ribu rupiah per jamaah. Itu sangat kecil sekali, cuma tik gitu ya. Kecil sekali itu, sauntu lah, sakuku Pak. Jadi sangat kecil sekali dibanding dengan dolar-dolar, ribuan dolar yang mereka bayarkan. Sehingga kalau misalnya BPKH tidak mengeluarkan 5 miliar pun, mereka sudah akan pasti sanggup. Apalagi mereka meminta penambahan dari calon jamaah. Nah kemudian soal visa Pak, tadi Pak John menyebutkan ada visa mujamalah, ada visa furodah. Ini mohon diperdetil Pak. Sebetulnya visa itu apa saja sih? Ada visa reguler, ada visa haji khusus, ada visa furodah, ada visa mujamalah. Mohon penjelasannya Pak, detail visa itu apa saja sih sebetulnya yang ada diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang berikutnya soal visa ini, kewenangan pemerintah itu di visa apa saja? Karena kan kemarin ada smart furodah yang kemudian tidak ditangani oleh Kemenak. Lah yang ditangani oleh pemerintah dalam hal ini Kemenak itu visa apa saja Pak? Nah, kemudian sejauh mana kewenangannya? Kemudian mereka visa-visa yang tidak ditangani oleh pemerintah itu statusnya seperti apa? Apakah pemerintah masyarakat online dengan travel atau online dengan raja atau gimana? Itu saya juga nggak tahu itu Pak. Mohon dijelaskan. Nah kemudian berikutnya setoran yang dilakukan oleh calon jamaah itu kan 4.000 ya kalau kita menggunakan tahun 2016, kemudian pelunasannya 4.000 menjadi 8.000. Itu akan dikembalikan kepada PIHK yang tentunya PIHK akan membelanjakan itu mulai dari tiketing, catering, akomodasi dan sebagainya. Nah supaya ini lagi-lagi terkait dengan pengawasan tadi, supaya tidak ada tipu menipu, ini gimana ini cara melakukan pembinaan terhadap PIHK? Tadi disebutkan di ngobrol sebelum rapat sempat disebutkan bahwa perizinan tidak lagi dilakukan oleh Kemenak, tetapi oleh badan tersendiri ya, badan yang menangani investasi sesuai dengan undang-undang yang terbaru, undang-undang tentang Cipta Kerja. Nah ini supaya tidak ada tipu-tipu Pak. Saya kira itu aja Pak. Kontrol terhadap pembayaran yang lebih itu mohon dilakukan dengan cara pengawasan yang lebih luas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari Pak Ibnu dari fraksi PAN. PAN Pak. Terima kasih. Mohon izin Pak Asli untuk menyampaikan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 8 yang saya hormati, Pak Dirjen beserta seluruh jajarannya yang saya hormati. Setidaknya ada 3 hal dari saya yang akan saya sampaikan. Moga-moga tidak lama. Pokoknya
padat dan cepat gitu, tapi akurat. Yang pertama, ini pertanyaan, apakah asumsi-asumsi beserta variabel dan data-data yang ada di sini itu memang sudah valid, akurat, dan up to date? Ini pertanyaan. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya ini tolong pastikan betul bahwa formula penyelesaian matematikanya memang sudah betul. Jadi jangan sampai seperti yang kemarin, hanya karena kita berubah 2 tahun tidak haji, kemudian tahun 22 separuh kuota, kemudian 23 ini ada tambahan BP, ya, yang berubah BP dari 39, sekian sampai yang berubah jadi 49 sekian, itu menjadi bahasa kita salah hitung, tapi sebenarnya bukan salah hitung menurut saya, itu ya salah di asumsi awal ketika membentuk formula penyelesaiannya. Jadi itu pertanyaannya. Kalau memang sudah betul, saya kira bisa dilanjutkan pada detail-detail penyelesaian yang ada. Ya. Nah, kemudian yang kedua, saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Mas Nur Huda tadi. Tidak penting mereka ini punya duit banyak atau tidak, ya, mau haji reguler mau haji khusus, setiap warga negara, ya, yang naik haji, umat Islam yang naik haji ke sana tentunya harus mendapatkan perlindungan pelayanan yang sama. Ya, itu prinsip dasar kita bernegara. Ya. Nah, oleh karenanya saya yakin bahwa itu memang harus dilakukan. Tetapi bagaimana cara kita melakukan itu yang penting. Ya. Nah, saya berpendapat bahwa jumlah haji khusus itu kan tidak begitu banyak, tidak sampai 10%. Ini ya, 6 kalau kita lihat pada halaman ketiga itu. Ya. Berapa? 8 ya, nggak sampai 10% kan. Artinya apa? Artinya beban penyelenggaraannya untuk mengelola haji khusus ini, baik mulai dari penyelenggaraan sampai dengan perlindungan dan lain-lain, itu dibebankan merata saja bareng dengan haji reguler, dipindahkan di sana saja, bebannya nggak banyak. Bahasanya kalau ada 100 orang yang ada di haji reguler, yang ngurusi haji reguler ditambah, kalau kita memakai namanya persentase, ya masing-masing ditambah beban 5 orang, misalkan ya 5 orang haji khusus gitu misalkan, atau berapalah, tapi perhitungannya kan bisa begitu. Jadi prinsip dasarnya dengan total jumlah yang tidak begitu besar ini, menurut saya 10% tambahan itu tidak begitu besar, beban manajemennya itu bisa dialihkan ke beban penyelenggaraan manajemen haji reguler yang sudah kita bahas. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini haji ini selalu, ini berkali-kali saya yakin begitu banyak rekan saya, rekan kita semuanya yang menyampaikan bahwa haji ini adalah proyek tahunan kita sejak kemerdekaan, gitu loh. Mosok sih kita nggak pinter-pinter gitu. Nah, saya mengusulkan ini, ya, haji ini kalau memang kita betul kita pandang proyek seperti proyek yang lainnya, tentunya ada embel-embel ini ada bersifat spiritual, bahkan sebenarnya proyek yang lain juga harus bersifat spiritual karena memang semuanya harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini setidaknya ada dokumen yang menyertainya sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern. Ya, ada setidaknya ada 3 hal dalam pengalaman saya pernah mengerjakan proyek di Aramco, Pak, di Mekah. Itu setidaknya ada 3 dokumen yang dipersiapkan sebelum itu dilaksanakan. Yang pertama itu biasanya disebut dengan proyek manajemen. Ya, proyek manajemen dokumen. Di situ ada 5W 1H itu. Itu yang paling yang paling penting. Ada tanggalnya, kapan dan seterusnya. Jadi manajemen resource-nya kayak apa. Kemudian yang kedua, ini namanya quality management system. Ya, itu memastikan, ya, quality management system memastikan bahwa seluruh jamaah haji, tentunya karena ini proyek haji kita, memastikan bahwa seluruh jamaah haji kita itu melaksanakan
ya apa namanya hajinya itu, ibadah hajinya sejak awal berangkat sampai dengan pulang itu memang ya selesai dengan baik, dengan kriteria yang kita sudah tentukan, gitu loh. Sampai dengan mungkin ada pengecekan nanti di Arafahnya gimana, ya kan, di hotelnya gimana, di tawafnya gimana dan seterusnya. Walaupun sebenarnya sudah biasa bagi kita, tapi untuk memastikan bahwa seluruh jamaah haji ini laksanakan haji dengan baik, tentunya ada quality management system, paling gampang namanya bahasanya quality management control, yang memastikan di titik-titik mana semua kontrol itu dapat kita lihat nantinya, bahwa kita nanti akhirnya menyimpulkan bahwa jamaah haji kita melaksanakan haji dengan baik, termasuk di dalamnya misalkan masalah dam. Saya perhatikan tahun lalu itu repot kita, betul nggak bahwa 200.000 orang lebih itu ya yang rata-rata memang haji tamattu, ya kan, ini memang betul dilaksanakan damnya itu, bukan sekedar bayarnya selesai, tapi bahwa dia bayar, kambingnya ada, disembelih dengan benar. Di mana? Ada nggak itu pengecekan itu, kontrol itu? Jangan sampai nanti persoalan 200.000 ekor kambing itu menjadi bancaan saja dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentunya ya. Saya yakin kalau kawan-kawan Kementerian Agama ini sudah bekerja sangat keras. Nah ini tentunya mesti ada quality management sistem yang terdokumentasi, sehingga nanti kami di Komisi 8 ini bisa sama-sama ngecek bahwa ada tanggal sekian ada pengecekan soal ini, tanggal ini ada pengecekan soal ini dan seterusnya ya. Jadi kalau ada surveillance checking itu nanti kita bisa melaksanakan. Kemudian yang ketiga biasanya ada namanya untuk keselamatan, dokumen keselamatan. Kalau kita biasanya K3 ya, itu harus ada itu dokumentasi itu, sehingga nantinya kalau kita sama-sama berpedoman kepada dokumen yang sama, kita enak mengevaluasinya gitu. Pengawasan yang kita lakukan juga enak gitu. Itu yang kedua. Jadi dokumentasi persiapan ini harus betul-betul ada. Jangan sampai ya semuanya itu ada sebenarnya, tapi menjadi pengalaman-pengalaman saja yang tidak terdokumentasi, sehingga kita tidak bisa melakukan evaluasi dengan baik. Kemudian yang terakhir Pak, ini kebetulan saya dari Jogja, dari Dapil Jogja. Ini ada kejadian yang menurut saya walaupun tidak banyak ya, itu ada Pak. Jadi ada travel, saya belum ngecek apakah travelnya itu resmi atau tidak ya, kemudian dia PIHK atau enggak, tapi pada saat ini sekitar 2 minggu lalu itu ada salah satu saudara kami di Jogja itu yang mengatakan bahwa dia ditawari untuk haji khusus itu, dan dia sudah membayar nih. Ini yang problemnya, ada 2 orang yang sudah membayar sekitar 23 juta itu untuk ditawari haji khusus. Nah, nanya ke saya, itu benar nggak Pak? Menurut saya tidak betul itu Pak, ambil tarik lagi aja duitnya itu. Kemudian yang kejadian yang lain, alhamdulillah dia sebelum membayar dia tanya dulu ke saya itu ya, jadi dia belum melakukan pembayaran ya. Menurut saya ada satu hal yang penting di sini, bukan soal travelnya ini. Saya minta nanti Kementerian Agama ini melakukan sosialisasi betul Pak. Setidaknya melakukan lewat media yang yang kredibel begitu, lewat televisi, lewat radio bahwa ini jangan sampai rakyat kita itu tertipu gitu loh. Karena persoalannya akan menjadi rumit nantinya gitu. Ini bukan belum termasuk yang sudah masalah yang lama Pak, ada yang SBL, yang itu kan belum selesai Pak sebenarnya itu, yang SBL dari Bandung itu belum selesai Pak kasusnya. Kemudian ada lagi yang macam first travel itu kan belum selesai, kasihan itu. Yang kasihan ternyata bukan jamaahnya Pak, para agen-agennya itu yang dia dikejar terus karena dia pengumpul kan, dikejar terus, kasihan, ada yang sampai meninggal, ada yang apa gitu. Nah saya kira memang sosialisasi terhadap seluruh proses
haji ini ya macam-macam yang sudah kita tentukan, ada reguler, ada khusus, itu jangan sampai nanti karena kekurang tahuan dari masyarakat kita itu menjadi menjadi balak gitu. Ini kan haji ini sangat sakral bagi kita dan kita harus menjamin bahwa haji ini terlaksana dengan sebaik-baiknya gitu. Itu saja saya kira dari saya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Jadi dari seluruh partai sudah menanya, namun di sini tidak sebanding. Jadi Golkar laki, Gerindra laki yang nanya, Demokrat juga pria, terus PKB pria, PAN pria. Justru wanitanya baru satu Nasdem. Nama Nasdem lagi juga boleh, Ketua. Sana dulu. Oh, sana dulu. Gantian dari monggo, sini Pak. Nasdem. Ayo, Oke, silakan. terima kasih.